Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel anak Kurang Piknik. Oke, teman-teman Kurang Piknik, pada kesempatan kali ini saya tidak akan mereview makanan ataupun yang murah terlebih dahulu, karena pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share pengalaman pribadi mengenai usaha saya. Oke, bisa jadi pengalaman buat teman-teman Kurang Piknik semua yang ingin buka usaha baru. Apa usahanya? Ya benar sekali seperti yang kalian lihat di sini, yaitu usaha angkringan. Karena kebetulan kemarin saya join di salah satu grup di Facebook, dan di sana itu banyak banget yang bertanya, "Mas, kalau mau buka angkringan itu modalnya apa aja, berapa aja, apa yang harus dibeli?" Dan yang tanya itu banyak banget, apalagi kan masa pandemi seperti ini, banyak sekali yang istilahnya maaf sebenarnya kena PHK atau mungkin diliburkan sementara, jadi mereka ingin cari tambahan pendapatan tapi dengan modal yang kecil. Nah, mungkin salah satu yang cocok ini nanti, karena bisnis angkringan ini tidak memerlukan modal yang cukup besar ya, jadi modal kecil tapi keuntungan bisa dibilang lumayan. Karena kalau emang cuma mau menambah pendapatan, kalian bisa menambah unit, jadi bisa buka unit di tempat lain seperti itu. Untuk modal per satu tempat itu tidak terlalu mahal. Jadi yang kita bahas di sini adalah modal usaha pembukaan angkringan dalam satu unit pembukaan satu tempat gitu. Jadi apa saja yang kita butuhkan dalam bisnis ini? Kita lanjut aja ke materinya. Oke. Ya, oke, ya ini dia. Apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan? Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu konsep. Apa yang dimaksud konsep di sini? Jadi ini, kalau angkringan yang kita tahu untuk saat ini itu ada banyak sekali bermacam-macam konsep, dari yang hanya sekedar di pinggir jalan atau udah di ruko, ada yang di model cafe dan lain sebagainya. Kalau zaman dahulu kan memang angkringan itu terkenal cuma istilahnya di pinggir jalan ya. Mungkin kalau yang pertama yang membawa angkringan sendiri ke Jogja itu ada di daerah Malioboro, itu dibawa langsung dari daerah Klaten, dan gerobaknya sendiri sudah dimodifikasi berbeda dengan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu itu yang dari Klaten itu istilahnya angkringan pikul ya, jadi angkringannya itu model dipikul, model pikulan depan belakang itu. Nah, seperti itu. Bisa untuk gerobak bisa pakai itu, atau gerobak yang terbaru itu yang bisa didorong-dorong itu. Oke, jadi apa? Kita lanjut ke materinya. Apa itu? Yang pertama itu ada konsep. Konsep di sini adalah sebenarnya itu kalian mau buka itu angkringannya seperti apa gitu. Jadi kan ya itu tadi ada yang konsep pinggir jalan atau pakai ruko atau seperti apa gitu. Karena nanti dari konsep ini kita akan bisa kalian lihat di samping kiri kan sudah ada ini, ada contekannya apa yang akan kita bahas nanti ya. Itu akan mempengaruhi dari ini semua, dari ketiga yang di bawah ini, dari modal, lokasi dan lain sebagainya. Tentunya yang paling berpengaruh adalah ke modal ini, yang bagian kedua nanti yang akan kita bahas. Tapi untuk saat ini saya cuma mau bahas istilahnya apa ya, kita mau bahas angkringan yang tempatnya itu bisa dibilang cukup, mungkin bukan kayak cafe atau apa, tapi cuma sekedar tempat
yang bisa nambah meja, jadi agak cukup luas. Ya ruko bisa lah satu apa, tapi bukan konsep cafe dengan berbagai aksesoris yang mahal gitu. Seperti tempat saya tadi yang bisa kalian lihat, jadi hanya sederhana tapi cukup untuk banyak orang seperti itu. Karena emang prinsip jualan kan itu bisa meskipun tempat kecil tapi bisa mendatangkan banyak orang, dan orang-orang itu bisa nyaman karena pengen sendiri kan tujuan utamanya adalah tempat orang-orang bisa ngopi sambil beristirahat, bercengkrama dengan yang lainnya seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua aja ya. Setelah konsep tadi kan kita pilih konsep yang sederhana, mungkin bisa dibilang hampir kayak di pinggir jalan, tapi kita juga menyediakan lahan, sedikit lahan untuk tambahan meja ataupun lesehan seperti itu. Ini kita lanjut untuk yang kedua, yaitu ada modal. Nah, modal sendiri di sini apa aja yang harus kalian persiapkan? Modal di sini kan yang jelas berarti uang untuk membeli semua peralatan yang harus kalian beli. Untuk apa saja peralatannya, nanti kita buat video tersendiri habis video ini. Jadi nanti video ini akan kita buat beberapa part yang mungkin akan saya upload dalam 1 minggu ini. Jadi pokoknya kalian harus tonton dulu semuanya biar kalian tidak bingung apa saja yang harus dipersiapkan. Yang mau saya bahas dalam modal ini adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan modal ini, apakah terlalu besar atau tidak. Kalau untuk modal sendiri ya banyak ya, sebenarnya kalian bisa melakukan pinjaman ke koperasi atau kemanapun. Yang jelas modal ini harus sesuai dengan apa yang kalian konsepkan tadi. Jadi gini, maksudnya harus sesuai itu. Misalkan konsep itu membutuhkan biaya 5 juta. Jadi kalian jangan siapkan uang sebesar 5 juta. Tapi persiapkanlah uang sebesar 2 kali apa yang dibutuhkan dalam konsep. Kenapa? Yang pertama, kita tidak, yang namanya orang jualan pasti sehari 2 hari pasti ada waktu tidak laku. Kita harus spare uang atau minimal menyisihkan berapa uang untuk menjalankan usaha ini. Seperti itu. Jadi kita masih punya sisa modal, sisa uang untuk bertahan. Kalau uang ini kita habiskan semua dari modal ini untuk pas untuk di konsep, jadi kita tidak punya dana cadangan di situ. Hanya gimana? Nah ini jadi kalau emang kita cuma bisa menyediakan modal 5 juta, buatlah konsep dengan harga 2,5 juta. Kalau kita bisa menyediakan modalnya bisa lebih banyak, misalkan 8 juta, kita bisa buat konsep dengan harga 4 juta gitu. Dan itu kan nanti juga berpengaruh ke lokasi. Misalkan biaya lokasi cari yang murah, lebih murah, jadi nggak harus bersih tapi bersih seperti itu. Pokoknya persiapkan modal ini 2 kali dari konsep agar kita punya spare uang cadangan bila ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Karena kebanyakan orang mereka kehabisan modal sebelum jualannya laku dan mereka tidak bisa bertahan. Dan apa yang terjadi?
semua aset yang mereka punya seperti gerobak dan lain-lain terpaksa mereka jual dan mereka tidak bisa berjualan lagi, seperti itu. Yang kedua, untuk mengirit biaya atau mungkin karena kalian belum bisa istilahnya beli semua, untuk meminimalisir modal ini kalian bisa misalkan untuk gerobak kalian bisa sewa terlebih dahulu. Itu pokoknya kalau tempat, yang pertama tempat itu kita harus cari yang murah, itu pasti ya, sesuai dengan apa yang konsep kita bisa mau buat dengan tempat tersebut. Jadi kita kombinasikan agar konsepnya bisa masuk dengan modal kita tadi dengan menurunkan biaya lokasi. Dan yang kedua itu adalah kalau yang bisa diturunkan itu adalah biaya gerobak dan peralatan. Untuk gerobak dan peralatan itu banyak sekali penyedia persewaan gerobak yang bisa kalian sewa. Tinggal pilih, nanti kalian bisa browsing-browsing, cari-cari di Facebook, itu banyak banget. Cari aja di grup info angkringan Jogja, itu banyak banget info-info di sana. Tinggal kalian cari aja sewa gerobak, itu wah udah muncul dari atas sampai bawah, itu banyak banget. Seperti itu. Yang ketiga, nah ini kita mulai bahas untuk sesuatu yang cukup penting. Dan untuk yang ketiga ini kita akan lanjutkan ke part selanjutnya ya, karena emang kalau kita buat satu part video ini pasti akan panjang banget. Oke, karena emang untuk membahas nama ini sendiri nanti kita juga akan bahas untuk hak paten dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian yang sudah tahu kan seperti bensu, geprek bensu itu sekarang ada polemik sama dari kedua belah pihak, meskipun logo mereka berbeda, yang satu ayamnya ke kanan, yang satu ayamnya ke kiri, tapi namanya sama. Sekarang mereka sedang berada di persidangan. Kalian tidak mau kan kalau usaha kalian saat besar nanti kena masalah dan lain sebagainya. Jadi persiapannya harus sejak dini ya. Meskipun kalian istilahnya cuma iseng-iseng mengisi waktu karena emang diliburkan dari tempat kerja sebelum masuk lagi, atau misalkan satu minggu cuma masuk 3 kali, ya 3 kali mau jualan, yaitu tadi persiapkan nama agar kalau memang ini besar kalian bisa melanjutkan dan bahkan bisa lebih dari pekerjaan kalian saat ini. Karena yang seperti itu banyak banget. Contohnya yaitu tadi kayak Ruben Onsu itu, dia pergi dari dunia keartisan dan dia fokus ke bisnisnya. Bisa kalian lihat kan sendiri di televisi, beliau sudah jarang tampil, ya cuma sekali 2 kali saja, dan beliau fokus ke usaha-usaha bisnisnya. Siapa tahu kalian bisa istilahnya emang rezekinya ada di bisnis angkringan ini. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut cepat banyak. Nanti insya Allah saya upload besok. Setelah pokoknya hari ini, besok kita upload. Kita kalau bisa kita akan upload rutin masnya, tanpa jeda tiap hari, biar ilmunya terus istilahnya langsung, tidak terjeda-jeda. Oke, itu aja dulu video untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.